Mumpung masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali dalam konten-konten saya ada kata kalimat yang saya gunakan menyinggung Anda baik sengaja maupun tidak sengaja. Tetapi kalaupun ada yang disengaja, biasanya karena memang saya berkeyakinan ada sebagian orang yang perlu disadarkannya dengan cara-cara yang agak menyinggung. Kalau orang yang udah nggak kebangetan, itu nggak perlu. Tapi kalau udah kebangetan banget, itu harus disenggol kadang gitu. Tapi tetap saya minta maaf ya, walaupun tujuannya baik. Tema yang kita bahas kali ini ada kaitannya dengan memaafkan. Ada orang yang memaafkan hidupnya lebih baik, ada orang yang memaafkan hidupnya tidak juga lebih baik. Kenapa tuh? Simak video ini sampai selesai. Biasanya manusia itu seperti ini, gini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman, lama jeda pasca Lebaran, ini baru mulai konten lagi karena ya saya yakin kalau dibikin kemarin-kemarin Anda masih sibuk dengan suasana Lebaran, sibuk bertemu dengan orang-orang tercinta, ya, sibuk bermacet-macet. Mana sempat nonton kontennya Arif RH. Jadi ini saya kira sudah selesai zona Lebaran, kita akan mulai bahas lagi hal-hal terkait kehidupan di channel saya ini. Yang mau saya bahas di dalam konten saya kali ini adalah memaafkan yang bodoh dan memaafkan yang cerdas. Sebagaimana sudah saya sampaikan di bagian prolog, ada orang yang memaafkan hidupnya lebih baik, ada yang memaafkan hidupnya gitu aja atau lebih buruk. Nah, harapannya tentunya Anda setelah nonton konten ini, Anda jadi mengerti bagaimana memaafkan dan hidup Anda lebih baik. Artinya Anda orang yang cerdas. Tapi mungkin saja konten ini akan menyinggung Anda yang itu yang saya sebut bodoh itu. Baru minta maaf udah bikin dosa lagi saya. Jadi gini, saya kasih contoh sederhana. Kalau misalnya ada seorang wanita diselingkuhi oleh pasangannya dan pasangannya ini eh, jelas-jelas berselingkuh, artinya bukan katanya-katanya tapi memang dia akhirnya mengaku bahwa memang dia berselingkuh, ke gap gitu ya, ke tangkap basah dan sebagainya. Lalu si wanita ini memaafkan. Lalu beberapa bulan kemudian diulangi lagi sama si cowok, diulangi lagi sama si cowok, diulangi lagi sama si suaminya, selingkuh lagi, selingkuh lagi. Dan sampai dengan 50 kali diulang-ulang si wanita ini tetap memaafkan. Menurut Anda itu si wanita tuh memaafkan yang memperbaiki hidup atau tidak? Saya tidak tahu pendapat Anda, tetapi bagi saya wanita itu bodoh. Iya, bodoh. Karena memaafkannya dia itu membuat dia terus berkutat di persoalan yang sama. Padahal tujuan memaafkan adalah lepas dari persoalan itu. Nah, sementara saya yakin banyak orang yang berpikir bahwa, luar biasa ya, si istri itu pemaaf banget ya. Kalau saya justru melihat bahwa kita harus membedakan antara memaafkan perbuatan, memaafkan orangnya, dan kita berkomitmen untuk udah gitu loh. Misalnya, ada seorang wanita yang diselingkuhi, dia kasih toleransi 3 kali, lalu akhirnya si wanita sudah kekeh dengan keputusannya, aku memaafkanmu, aku memaafkan perbuatanmu, tetapi aku tidak lagi mau menjadi istrimu, misalnya gitu.
Anda ditipu orang udah 3 kali. Lalu Anda ngomong, aku memaafkanmu, ya, aku mengampunimu, tetapi aku tidak mau lagi bekerja sama bisnis denganmu. Bagi banyak orang yang otaknya terlalu polos, ini, wah, berarti belum move on. Ya, berarti masih belum memaafkan. Bunda Maya pernah mengatakan di apa ya, di sebuah media, saya sudah memaafkan mantan suami saya sudah memaafkan juga istrinya yang sekarang. Ya, Anda tahu lah ya yang saya maksud. Tetapi saya tidak mau lagi untuk terlalu berhubungan dengan mereka. Terus banyak netizen yang ngomong, wow, berarti Bunda Maya belum move on. Jadi ingat loh, inti dari memaafkan itu, kita tidak lagi ada emosi negatif terhadap orang itu, dan kita memilih untuk membuat jalur kehidupan yang baru. Tidak di jalur itu lagi. Nah, saya sering menemukan orang yang memahami bahwa memaafkan itu terlalu stupid. Akhirnya apa? Sama dalam kasus contoh tadi yang suami berselingkuh berkali-kali dimaafkan. Itu akhirnya untuk pria-pria bangsat. Wanita yang goblok seperti itu tuh akhirnya, gue selingkuh lagi, paling dimaafkan. Gue selingkuh lagi, paling dimaafkan. Begitu. Terlalu permisif. Terlalu memberikan toleransi. Akhirnya justru malah menurut saya si wanita itu jahat kepada suaminya. Kenapa? Suaminya tidak pernah diberikan sebuah pelajaran shock terapi supaya dia sadar bahwa perbuatan itu harus dihukum. Dengan minta cerai misalnya, dia akan sadar bahwa ada satu titik wanita itu tidak bisa lagi untuk diakali keluguannya. Jadi kalau misalkan Anda, Pak, saya sudah memaafkan seseorang, mengampuni seseorang di medsos, tapi saya blokir akun Facebooknya, ya nggak apa-apa. Anda sudah nggak mau lagi deh berhubungan dengan dia, nggak apa-apa. Nggak masalah kayak gitu. Lah daripada Anda tidak mengubah alur kehidupan Anda, daripada Anda sok memaafkan, nggak, saya blokir gitu loh. Tapi setiap dia komen, masih kesel. Setiap dia komen, masih kesel lagi. Orang itu tidak berubah-berubah. Kenapa banyak orang tidak berpikir bahwa dengan sikap tegas seperti itu, memaafkan yang cerdas menurut saya adalah kita membebaskan diri kita dan kita menyadarkan orang itu. Dengan si istri meminta cerai, dia membebaskan dirinya dari dimanfaatkan keluguannya. Lalu dengan keputusan tegas cerai itu, menyadarkan si laki-laki ini, oh iya, ternyata wanita itu tidak segoblok itu. Teman Anda yang menipu Anda berkali-kali dalam kerjasama bisnis, yang tadinya dia berpikir Anda sepolos itu, akhirnya mulai sadar bahwa ternyata perbuatanku ini bisa menghilangkan pertemanan. Orang yang asal jeplak komen di akun sosmed orang lain, ya, ketika diblokir, akhirnya dia sadar, ada satu titik, kenapa ya gue diblokir ya? Akhirnya dia akan refleksi diri. Jadi, ketika Anda memaafkan, lalu akhirnya membuat orang lain itu tidak sadar, itu adalah tugas Anda belum selesai. Karena Anda memberikan kesempatan orang liu, orang itu akan melakukan hal yang sama kepada Anda, bahkan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Ya gampangannya kalimat paling kasarnya gini, aku memaafkanmu, tapi proses hukum tetap berjalan. Contoh terkini misalnya ada seseorang yang itu tuh pengamat badan antariksa ya, yang dia dengan komentarnya memberikan satu kalimat yang tidak pantas ya ditujukan kepada warga Muhammadiyah terkait dengan perbedaan Idul Fitri. Akhirnya dia minta maaf kan. Ya dimaafkan, tetapi tetap dia melanggar aturan. Jadi tolong dibedakan antara kita menegakkan sebuah prinsip supaya orang itu juga menghargai prinsip ini dengan kita memaafkan, membebaskan diri kita. Banyak orang yang sudah memaafkan hidupnya tidak berubah. Kenapa? Ya video ini jawabannya. Kalau Anda memaafkan tanpa menyadarkan orang itu untuk berubah, maka pemaafan Anda hanya memberikan ruang bagi orang itu untuk mengulangi perbuatan tidak baiknya. Jadi mulai tegas gitu. Oke, gue kasih kesempatan 3 kali. Kalau lu masih gitu lagi, udah. Gue nggak mau lagi sama lu. Saya yakin dengan cara ini hidup Anda berubah. Dan bukan hanya hidup Anda berubah, tapi Anda telah berkontribusi untuk membuat
kesadaran orang lain yang berhubungan dengan Anda itu, yang berbuat tidak baik itu, juga mungkin berubah. Belum tentu, tapi mungkin berubah. Selamat menjadi orang yang memaafkan secara cerdas, dan Anda terbebas dari memaafkan dengan cara yang goblok. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.